Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah. La'allakum bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih berkesempatan untuk kembali menyampaikan pembacaan syarah daripada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, koleksi 42 hadis kesimpulan agama Islam karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang ditulis oleh Al-Ustadz Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada syarah yang ke-6 daripada hadis yang kedua, yaitu hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma natawis samaa'a katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Yaitu pada hari kami gulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang melaksanakannya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 104. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Mas samawatus sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 dalam genggaman Allah kecuali seperti biji yang ada di tangan salah satu dari kalian. Di antara keagungan Allah Azza wa Jal adalah Allah Maha mengetahui atas seluruh yang dikerjakan makhluk-makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang. Quran Surah Al-Mulk ayat 16. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, Al-Muallif hafizahullahu ta'ala melanjutkan, inilah yang pertama kali harus kita hadirkan, yaitu seakan-akan Allah berada di hadapan kita dan kita seakan-akan melihatnya. Jika kita tidak mampu, maka berusaha untuk melakukan tingkatan ihsan selanjutnya, yaitu yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Inilah yang dinamakan muraqabah, yaitu selalu meyakini bahwa Allah Azza wa Jal melihat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna afdalal imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta.
Sesungguhnya iman yang paling utama adalah engkau yakin bahwasanya Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat nomor 8796 dan dinyatakan lemah oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Quran surah Yunus ayat 26. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya orang yang berbuat ihsan maka dia akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, dan ziyadah, tambahan, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jal. Hal ini dikarenakan selama di dunia dia selalu melatih dirinya untuk melihat Allah Azza wa Jal dengan hatinya dan selalu merasakan bahwa Allah Azza wa Jal melihatnya. Maka balasan baginya pada hari kiamat adalah dia akan melihat indahnya wajah Allah Azza wa Jal. Ini adalah tambahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan pada hari kiamat kelak. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah pohon, bahwa agama Islam bagaikan sebuah pohon, di antara sisi-sisinya ya, di antaranya adalah tentang haji, zakat, puasa, ya, syahadat, salat. Nah, ini merupakan dahan daripada pohon-pohon tersebut. Adapun akar-akarnya merupakan tentang iman, ya, beriman kepada para rasul, ya, kepada Allah, para rasul, pada malaikat, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir, ya, kepada kitab-kitab Allah. Ini merupakan tentang hadis yang kedua yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, beliau melanjutkan pengaruh dosa besar terhadap keimanan seseorang. Ya, dalam pembahasan iman terdapat pembahasan mengenai imannya orang-orang pelaku dosa besar dan tentang bagaimana status pelaku dosa besar. Terdapat banyak perselisihan antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah dalam hal ini. Namun para ulama membagi pendapat tentang kondisi orang yang melakukan dosa besar menjadi 3 pendapat besar. Pendapat yang pertama, Khawarij. Ya. Orang-orang Khawarij berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di dalam neraka. Pemahaman ini sangatlah berbahaya karena mereka senang mengkafirkan orang dan sampai saat ini masih ada pemahaman takfiri tersebut. Orang-orang Khawarij beranggapan bahwa membunuh orang munafik lebih utama daripada membunuh orang kafir. Sehingga mereka lebih suka untuk membunuh aparat pemerintah. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat ahlu sunnah. Ahlu sunnah beranggapan bahwa para pelaku dosa-dosa besar itu tidak kafir. Ya, seseorang baru dikatakan kafir ketika dia telah menghalalkan perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut. Ya. Seseorang yang melakukan dosa besar dengan tidak meyakini bahwa hal tersebut halal, maka dia tidak kafir. Hanya saja dia terancam dengan neraka. Oleh karenanya, ahlu sunnah berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar, dia tetap muslim, hanya saja imannya kurang. Adapun pendapat yang ketiga yaitu Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah berpendapat bahwa pelaku dosa-dosa besar tidak beriman dan tidak kafir.
ia hanya berada di antara keduanya, iman dan kafir. Meskipun demikian, mereka tetap mengatakan pelaku dosa-dosa besar akan kekal di neraka. Akan tetapi mereka mengatakan nerakanya pelaku dosa-dosa besar lebih ringan daripada neraka orang kafir. Pendapat yang tepat adalah pendapat Ahlus Sunnah. Adapun pendapat Khawarij dan Mu'tazilah adalah pendapat yang menyimpang. Iya. Jadi pelaku dosa besar ini berdasarkan 3 pendapat dibagi menjadi 3 tadi. Yang pertama Khawarij, bahwa mereka berpendapat pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Kalau pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu muslim, tetaplah muslim, hanya saja imannya berkurang. Adapun pendapat Mu'tazilah adalah pelaku dosa besar tidak beriman dan tidak juga kafir, namun berada di antara keduanya, yaitu iman dan kafir, dan pelakunya tetap berada di neraka. Mu'alif hafizahullah ta'ala melanjutkan, fadal bang. Hari kiamat, setelah malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, iman dan ihsan, kemudian ia bertanya tentang hari kiamat. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Rasulullah SAW menjawab, fadal bang. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Jawaban Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa beliau SAW dan Jibril sama-sama tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Hal ini dikarenakan bahwa perkara hari kiamat dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jal. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 42 sampai dengan 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang hari kebangkitan. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Allah Azza wa Jal berfirman juga di dalam surah Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya saja pengetahuan tentang hari kiamat. Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala melanjutkan, memang benar bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Ini berdasarkan hadis Muslim nomor 854. Akan tetapi, kapan Jumat tersebut tidak ada yang tahu. Bahwa Rasulullah SAW dan kemudian kita lanjutkan tentang pembahasan hari kiamat. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, sangat disayangkan muncul seorang dai yang menghitung dengan rumus-rumus tertentu dan mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi kurang dari 50 tahun lagi. Dia menyampaikan bahwa pada tahun sekian akan terjadi kejadian-kejadian yang mengerikan dan membuat banyak orang ketakutan.
Jika seorang telah memprediksi kapan terjadinya hari kiamat, maka hakikatnya dia mengklaim mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tentunya ini tidaklah benar. Seseorang yang menetapkan tentang terjadinya hari kiamat tidak ada bedanya dengan dukun. Yang diperbolehkan bagi kita adalah berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, bukan menentukan kapan terjadinya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau hanya menyebutkan ciri-ciri yang ketika ditanya tentang hari kiamat. Ya, ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam secara keseluruhan, maka Jibril alaihissalam pun pergi. Ya, di dalam riwayat lain Rasulullah SAW berkata, "Alayya birrajul falam yajiduh." Bawakan lelaki tersebut kepadaku, mereka mencarinya namun tidak menemukannya. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kemudian Nabi SAW beritahukan kepadanya, dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi semua orang ditanya oleh Jibril alaihissalam adalah bagian dari agama. Jadi semua yang ditanya oleh Jibril alaihissalam adalah bagian dari agama. Insyaallah ta'ala sahabat muslim rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan pada penjelasan akhir daripada syarah hadis yang kedua ini terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya yang pertama adalah tanda-tanda besar. Asyratus sa'atil kubra. Yang dimaksud dengan tanda-tanda besar adalah tanda-tanda yang terjadi menjelang hari kiamat. Dan tanda-tanda tersebut menunjukkan perubahan yang luar biasa yang tidak biasa dilihat oleh manusia. Contohnya antara lain turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat, binatang bisa berbicara, munculnya Imam Mahdi. Yang kedua, tanda-tanda kecil. Tanda kecil hari kiamat ini adalah tanda-tanda yang muncul sebelum menjelang hari kiamat. Contohnya antara lain budak melahirkan tuannya. Ya, kemudian yang kedua, penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yang berikutnya, orang-orang yang salam hanya kepada orang-orang yang dikenal. Ya, orang-orang yang meninggalkan sholat tahiyatul masjid. Kemudian satu orang laki-laki diikuti sekitar 40 atau 50 perempuan dan lain-lainnya. Ya. Tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini termasuk dalam kategori tanda-tanda kecil hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.